Tapi ada pula kuasa transformasi Allah dalam pekerjaan Anda, dalam kehidupan Anda, dalam kerohanian, pokoknya dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi semi manual, semi otomatis, menunggu gimana kita diajak kerjasama sama Roh Kudus. Sebelum Anda duduk, bisakah katakan pada kanan kirinya, Tuhan memilihmu dan akan memakai hidupmu. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk kembali. Hari ini kita belajar dari kitab Yehezkiel. Siapa yang haus, datanglah kepada Kristus, kau akan minum dan lepas dahaga. Dan Yehezkiel ini setiap ayat-ayatnya begitu mendalam, Yehezkiel 47, dan seharian 5 kali ini temanya air kehidupan, lalu itu topik-topik ibadahnya. Sekarang kita bicara tentang transformasinya. Transformasi apa? Ada sebuah sungai dalam penglihatan Yehezkiel. Sungai itu misterius. Pangkal sungai itu malah justru dari bait suci dan bahkan dari altar di bait Allah itu. Itu bawah gedungnya dalam penglihatan Yehezkiel. Di bawahnya itu membual air kehidupan. Dan sungai ini juga dilihat dalam penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Di kitab Wahyu dituliskan bahwa ada sungai yang mengalir keluar dari tahta Allah. Apapun yang Tuhan bisa sanggup berikan dalam hidupmu akan bermula dari mesbah pribadimu. Semua itu akan mulai dari altarnya. Altar itu bukan mempersembahkan di atasnya itu lembu, kambing, domba. Tapi persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Apa yang kau persembahkan kepada Tuhan, dari situ akan mengalir sungai kehidupan. Makanya itu hati yang berserah sungguh-sungguh. Dari situ nanti Roh Kudus akan memakainya. Dan kalau pernikahan rumah tangga kita benar-benar kita bangun mesbah, artinya mesbah itu bukan berarti kita ada persekutuan doa apa, bukan aktivitasnya. Mesbah itu berbicara gini loh, kau serahkan kehidupan rumah tanggamu itu kepada Tuhan untuk kemuliaannya. Akan ada sungai kehidupan. Pekerjaan juga sama, bisnis, profesi Anda, kalau Anda serahkan pada Tuhan, Roh Kudus akan tuntun Anda pelan-pelan. Di sana akan ada berkat. Dunia bilang paceklik lah, kemarau lah, ya. Dunia bilang sulit ekonomi, nanti ibadah berikutnya saya akan bicara tentang kelimpahannya. Sungai ini membawa suatu kelimpahan, abundance. Berkatmu itu dari Tuhan, nanti akan datang dengan sendirinya. Bukan berarti tanpa usahamu, tapi Tuhan akan memberkati bidang usaha Anda. Pelayanan juga sama, kalau kita tidak mengalirkan kehidupan, kita bisa mengalirkan kematian. Makanya pelayanan bukan menjadi tempat gosip, tempat sakit hati, kecewa, sebar kepahitan. Jangan ikut yang gitu-gitulah. Yang kayak gitu-gitu udah kuno. Ya. Tuhan sudah mati untuk hal-hal yang demikian. Sekarang kita bicara tentang transformasinya. Nah, sungai ini secara harafiah suatu hari memang akan ada di sorga. Tapi sekarang kita hanya dapat makna rohaninya untuk diterapkan kehidupan kita karena ini adalah firman. Tapi apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, yang dilihat oleh Yehezkiel di Perjanjian Lama, nanti akan ada sungai beneran di zaman kerajaan Mesias. Tapi sekarang bagi gereja Tuhan, mari kita petik maknanya dalam kehidupan rohani kita. Mari kita baca Yehezkiel 47, ayat yang 6, ayat ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya baca ya, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup.
Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Coba saya jelaskan, karena kayak gini-gini kadang-kadang untuk menemukan janji Tuhan di dalamnya, atau perintah Tuhan bahkan butuh seorang yang menjelaskan. Ya, saya jelaskan pada Anda lagi. Ayat 6 ini ada kata-kata lalu ia berkata kepadaku, ia di sini siapa? Aku di sini siapa? Aku di sini Yeskiel, sang nabi yang mendapat penglihatan ini. Ia di sini adalah seorang anonimus. Seorang malaikat yang Tuhan suruh dalam penglihatan Yeskiel, lalu jadi tour guide-nya sepanjang penglihatan ini. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dibutuhkan seorang malaikat kepada Yeskiel untuk membantu dia melihat yang Tuhan lihat. Ini langsung ke episode ketiga. 2 episode sebelumnya saya jelaskan, Yeskiel itu mulai dari nol. Dia lihat tiba-tiba ada air di bawah pintu bait suci. Lalu dia telusuri, disuruh sama orang itu, tour guide tadi, kamu masuk ke air itu makin lama makin dalam sampai gak bisa dijalani lagi, harus berenang. Yeskiel itu mengikuti setapak demi setapak, 1000 hasta masuk lagi, mata kaki 1000 hasta masuk lagi sampai lutut, lalu sampai pinggang hingga berenang. Dan waktu dia melewati itu semuanya dengan susah payah tentunya. Pernahkah Anda berjalan, misalnya kalau orang harus berjalan 1 kilometer di dalam air, lebih berat ya, lebih gampang jalan di darat. Mungkin Yeskiel terlalu fokus kepada susahnya perjalanannya. Ya mungkin bagi atlet itu lebih mudah, tapi gimana pun juga jalan di air lebih susah. Coba bayangkan kalau Anda jalan di tengah-tengah banjir. Jalan kaki atau lari gitu ya. Saya kalau dikejar sama binatang buas, harimau, mendingan saya lari di daratan daripada berada di dalam air. Saya jadi pelan. Mungkin Yeskiel terlalu fokus pada prosesnya, pada harga yang harus dia bayar, 1000 hasta lagi. 1000 hasta itu kira-kira 525 meter. Setengah kiloan. Suruh jalan lagi, masuk lagi, lebih dalam, makin jalan makin susah. Kalau hanya banjirnya sebatas tumit mata kaki, gampang lah, paling sepatu basah. Tapi kalau sudah sampai ke lutut, lebih susah. Sampai ke pinggang, wah lebih sulit lagi. Ya. Mungkin dia terlalu fokus pada prosesnya. Maka orang itu, tour guide itu diberitahu, kamu tadi waktu kesini sudah lihat enggak, hai anak manusia? Kamu sudah lihat enggak yang Tuhan lihat? Atau sudahkah kamu lihat apa yang Tuhan mau tunjukkan ke kamu? Karena Yeskiel tidak menjawab, kemungkinan besar dia tidak memperhatikan. Bisa saja loh kita itu lewati jalan seperti biasanya tapi kita luput beberapa detail-detailnya. Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Kadang-kadang saya mikir, kenapa ya Tuhan itu kalau kerja kok gak mau langsung gitu loh. Kok seperti saya itu diajak muter-muter dulu. Yang pasti sifat Tuhan itu gak bertele-tele. Kalau sampai Tuhan masih memperpanjang prosesnya, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan kepadamu. Tuhan malah justru seharusnya paling kepingin kita sampai ke tanah perjanjian, tapi bangsa Israel kenapa 40 tahun putar-putar di padang gurun. Bukan karena Tuhan mau buang waktu mereka, tapi karena mereka tidak siap. Mereka tidak siap masuk ke Kanaan. Nah, every round, setiap kali muter itu, harusnya mereka belajar sesuatu, tapi bangsa Israel disebut bangsa yang tegar tengkuk waktu itu. Susah diajar. Punya mata melihat tapi enggak juga mengerti, punya telinga mendengar tidak memahami. Mereka itu tidak mau sungguh-sungguh fokus. Karena itu Tuhan puterin lagi. 40 tahun kemudian mereka juga belum paham. Satu-satu mati, sisa Yosua dan Kaleb yang masuk.
Kenapa kadang-kadang kita bertanya, kenapa Tuhan ajak saya muter-muter gitu terus ya? Why ya? Kenapa ya? Itu mungkin seperti ini ya. Untung masih dikasih kesempatan lagi. Tuhan tuh ngasih kita hair. Ya betul ya kalau bahasa orang kuliah ya, di hair ya. Apa dia? Remedy, ya remedy ya. Siapa di sini yang anaknya pernah remedy? Semua yang punya anak tahu kecuali anaknya jenius ya pasti pernah remedy. Siapa di sini yang pernah kena remedy? Kita juga, sama Tuhan kita juga. Di remedy. Terus diulang lagi. Karena Tuhan gak mau kita lulusnya pas. Tuhan mau kita lebih dari pemenang. Bangsa Israel itu muter, gak ngerti. Muter lagi gak ngerti. Tegar tengkuk. Bebal hati. Akhirnya mati. Mati tanpa memperoleh janji. Kalau sampai kita tuh diuji sama Tuhan, di training. Nang cepat lulus. Kita kemana-mana selalu susah urusan ini. Nanti kemanapun juga akan persoalan itu lagi. Diputer di sana lagi. Ada orang yang mengampuni itu secara terpaksa. Tapi sekarang setelah dia sudah dewasa rohani, sekarang mengampuni jadi biasa. Dulu dikit-dikit aduh. Tapi sekarang sudah bisa bersyukur selalu. Gak apa-apa lah udah gitu biasa. Dulu orang ngomong sedikit langsung terganggu. Kita bisa galau seharian, bisa gelisah, udah gak bisa mikirin apa-apa ya. Mikirin cuman itu doang. Itu aja yang merasuki pikiran. Sekarang tenang. Temennya malah justru yang kenal dia dulu. Loh kamu kok gak resah ya? Gak apa-apa kamu dibilang gitu. Oh it's okay my brother. Stick and stone may break my bone. But words don't kill me. Wih, ini kalau mestinya harus kata cakep gitu loh. Ini pantun Inggris soalnya. Batu dan pentung mungkin bisa remukkan tulangku. Tapi kata-kata doang. Hanya kata-kata. Emangnya bisa apa? Bisa bunuh aku? Words don't kill me. Temannya berkata, wow. Lain ya kamu sekarang ya sama dulu ya. Dulu cengeng sekali dikit-dikit. Aduh sekarang. Supaya gak usah diulang. Tunjukkan nilaimu A atau B sama Tuhan. Jangan C sama D. Jangan pas-pasan. Pahami kenapa Tuhan proses kita ulang-ulang. Tuhan suruh malaikat datang. Tanya sama orang itu, hai anak manusia, kamu lihat gak? Tadi waktu on the way ke sini. Gak bisa jawab. Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Kali ini kamu harus lihat ya, supaya gak diulang lagi. Menyusur lagi. Jadi kuasa transformasi yang dari Roh Kudus itu tidak semuanya instan. Ada yang instantly. Baik itu secara fisik, namanya kesembuhan ilahi. Ada orang yang berubah langsung karakternya. 180 derajat. Jangan salah derajat-derajatan 360 berarti kembali seperti dahulu. Aku masih seperti dahulu. Lah mateng ya kan. Namanya Saulus tiba-tiba jadi Paulus. Penganiaya jemaat menjadi pembangun gereja. Nggak main-main loh. Kalau Roh Kudus ubah ya. Itu nggak pakai bulan loh. Langsung coba Anda baca di Kisah Rasul. Dia tunggu 3 hari nunggu Ananias itu. Karena dia buta dulu. Tumpangin tangan setelah dibaptis. Langsung Saulus jadi Paulus. Nggak perlu pakai lama. Langsung di Damsyik. Dia membela kekristenan. Membuat pusing orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala. Ini kan orang yang kami tugaskan. Orang Kristen pun zaman itu ketakutan. Jangan-jangan imposter kali orang ini. Mereka belum yakin kalau Saulus tuh sungguh-sungguh bertobat. Saking perubahannya begitu dahsyat. Tapi ada pula kuasa transformasi Allah dalam pekerjaan Anda, dalam kehidupan Anda, dalam kerohanian, pokoknya dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi semi manual, semi otomatis, menunggu gimana kita diajak kerjasama sama Roh Kudus. Itu bekerja secara tahapan atau through stages atau ada sebuah, meskipun transformasi hasil akhirnya akan beda, tapi perjalanannya itu sama Tuhan dibentuk pelan-pelan. Karena Tuhan itu tidak tergesa-gesa untuk memberkati kita. Berkat itu gampang dan mudah.
Tuhan itu lebih terburu untuk melihat hatimu diubahkan dalam kemuliaannya. Tuhan lebih ingin melihat paras wajahnya itu loh, like father, like son itu, sehingga orang bisa berkata orang Kristen itu beda. Sehingga orang bisa lihat Tuhan dalam hidup Anda itu jauh lebih penting bagi Tuhan Yesus. Karena berkat semua yang di sini ya, apapun itu. Mau sembuh kayak, saya percaya dan saya rindu dan saya sangat sukacita ketika melihat seseorang secara fisik disembuhkan. Tapi saya juga harus ingatkan bahwa nanti orang itu toh cepat lambat akan mati lagi. Suatu hari kita semua akan meninggal dunia lah. Yang kekal itu adalah perubahan sifat. Itu yang akan kita bawa sampai ke sorga. Itu sungguhan, itu yang disebut dengan crown of righteousness. Mahkota kebenaran, itu sifat. Mahkota kebenaran, saya nggak mau kalau di sorga dipakai mahkota sungguhan. Terus menerus kemana-mana pakai mahkota, berat lah. Meskipun di sorga nggak perlu tidur, kalau berbaring pakai mahkota, nggak mau saya. Mahkota itu nggak tentu mahkota beneran. Mahkota itu bicara tentang sebuah glory yang melekat. Kemuliaan atau kebenaran yang melekat pada orang itu selama-lamanya. Kalau Anda lihat di dunia pejabat, ya atau dunia tentara, yang pakai macam-macam semuanya sampai rompi-rompinya itu semua itu gagah perkasa. Tapi ketika lewat satu yang pakai safari, nggak ada pakai macam-macam itu, senjata pun nggak bawa, semua hormat. Siap, siap komandan, siap, siap komandan. Dia nggak pakai mahkota, nggak pakai uniform, seragamnya, nggak pakai semua pangkat, semua peluru ini itu nggak pakai. Tapi sudah melekat badannya, namanya jenderal. Udah melekat. Kalau disebut mahkota kebenaran, please understand itu sifat. Yang melekat pada kita, yang membuat semua di situ malaikat berkata, siap! Ketika orang-orang itu berjalan, di jalan dari emas dan mutiara, di jalanan kekal itu. Itu yang Tuhan mau bentuk di dalam dirimu. Berkat di dunia ini semua murahan. Bisa datang, bisa pergi, bagi Tuhan itu nggak masalah. Dan semua itu akan kau tinggal. Ku tak membawa apapun juga saat kau kembali ke sorga. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Saya ingatkan pada Anda, transformasi pasti terjadi dalam alam fisik dan realita juga. Tetapi Tuhan ingin transformasi terjadi di dalam alam yang tidak kelihatan, yaitu in your inner man. Di dalam manusia rohmu, di dalam dirimu. Itu yang Tuhan bentuk. Gereja kita sekalipun besar jumlahnya, tapi kita kejar sampai di unsur terkecil setiap orang, CG belum. Setiap orang ayo pergi ke welcome lounge. By the way sekalian saya umumkan, barang siapa yang pertama kali hadir di sini nanti jangan lupa untuk ketemu kami di welcome lounge. Di ruang kaca di sebelah sana nanti ya. We're not satisfied hanya dengan attendance. Kami ingin melihat, bukan hanya Anda dirubah. Emangnya gue salah apa? Something wrong with me tah? Kok saya harus diubah? No. Dengan hadirnya Anda juga, Anda akan mengubah orang lain. Bukan hanya dalam bentuk konflik. Bukan itu yang diantisipasi, tapi kita siap. Karena dibentuk Tuhan itu selalu di gunung dan di lembah. Tetapi maksudnya besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Anda tidak bisa bertumbuh sendirian. Dan orang lain tidak bisa bertumbuh tanpa Anda. Dengan hadirnya Anda akan ada satu masa anugerah di hidupmu dan di hidup orang lain. Jadi, yang pertama kali hadir tadi, ke welcome lounge ya. Supaya Anda ditemukan. Transformasi yang seperti itu. Tuhan ingin lihat perubahan dalam sifat kita. Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Diajak balik untuk lihat. Oke, balik ya. Hair ya, remedy. Tapi this time remedy you must see. Kamu harus lihat. Oke. Mungkin karena tadi kan perjalanannya dia terlalu fokus ke prosesnya gitu. Orang itu kalau mengalami proses, apalagi proses berat, udah gak bisa ingat. Biasanya orang kalau sudah terlalu preoccupied, sudah terlalu konsentrasi penuh ke sesuatu, hal-hal lain itu hilang di hidupnya. Banyak potensi itu bukan sengaja diaborsi, tapi banyak potensi itu yang otomatis tidak berkembang. Karena dia terlalu fokus ke situ.
Makanya orang kalau punya masalah dia hadapi sendiri, dan dia tidak punya community, dan dia tidak punya yang namanya support system yang bagus. Nanti biasanya setelah dia keluar dari masalah itu, punya masalah baru. Hal-hal lain yang dia abaikan, yang dia neglect. Selama dia fokus ke masalah itu, satu-satu mulai runtuh di hidupnya. Itulah sebabnya orang kalau tidak punya kehidupan yang round ya, yang bulat ya. Saya bicara kehidupannya bulat gitu. Kehidupannya itu bukan pipih satu dimensi. Tidak sedikit suami istri yang fokus malah justru berhalakan. Loh, saya ngomong gini hati-hati ya. Kita bisa berhalakan apapun juga loh. Berhala zaman ini itu bukan hanya seperti berhala zaman dulu yang dibuat, yang diukir oleh tangan. Berhala zaman ini bisa juga hobi, cita-cita. Bisa juga keluarga kita loh. Dari sejak kecil kalau saya didik, saya dan istri saya didik anak-anak, saya sudah beritahu, kami sudah komitmen dulu. Anak tidak akan menjadi nomor satu di hidup kami. Kristus. Setelah itu anak they come after setelah kami suami istri. Karena itu anak-anak tahu bahwa papa mama untuk supaya bisa jadi orang tua baik, kami pernikahannya harus utuh. Ada di sini anaknya yang sampai umur ya ini mungkin agak ekstrim, sampai umur 10, sampai umur 12 masih tidur di tengah-tengah papa mamanya? You think that will be the best education? No. Semua yang Tuhan lakukan, misalnya kita besarkan anak, itu harus keluar dari pernikahan sehat. Pernikahan Tuhan berikan sebelum kita beri anak. Sebelum pernikahan, Tuhan juga sudah. Sebelum pernikahan atau apapun juga selalu ada Tuhan yang utama. Bagaimana kita bisa menjadi suami yang baik kalau kita tidak menjadi orang Kristen yang utuh dulu. Makanya pernikahan tidak boleh merampas hubungan kita dengan Tuhan. Justru orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan itulah yang membangun pernikahan yang sehat. Anak-anak harus tahu bahwa papa mama harus menjadi suami istri yang utuh. Baru bisa membesarkan kamu. Anak-anak sudah tahu, makanya itu dulu kalau saya sama istri saya, waktu anak-anak masih kecil kami mau pergi ngedate gitu ya, berdua. Diusahakan mesti harus ada seminggu sekali kita pergi berdua. Anak-anak tidak lo dari kecil mereka tahu, go. Ya. Diberkati, go. Go mami daddy, jam berapa pulang? Tapi ya lucu waktu kecil kita baru pergi udah diteleponin. Terus biasanya kakaknya yang lebih tua mesti bilang, jangan telepon terus mami daddy dong, jangan telepon papa mama terus. Iya. Tapi kami pulang, pasti kami itu utuh, senangkan mereka, biasanya kami pulang juga. Makanya itu saya selalu kasih saran pada pasangan-pasangan muda, jalan-jalan dulu. Nanti kalau sudah punya anak, jalan-jalan itu pasti mikir anak. Kita pulang mesti lebih early, lebih awal. Lalu habis itu, Tintin, anak-anak udah keluar, itu zaman-zaman dulu. Waktu anak-anak masih kecil gitu, wah mereka langsung lari. Kadang-kadang pakai piyamanya, kita ajak muter-muter, drive thru apa, dan sebagainya. Wah happy banget. Ujungnya anak-anak yang kena getah indah. Anak-anak yang merasakan. But remember my friend, Tuhan itu bergerak. Air itu selalu mengalir dari bait suci dulu, dari hadirat Allah. Dari personal prayer. Your personal relationship with God. Hubungan pribadimu dengan Tuhan. Baru mengalir keluar. Dan dia selalu dari tumit dulu. Tuhan itu tertib, lalu ke lutut. Lalu habis itu ke pinggang, lalu berenang. Ada prosesnya, jangan di bypass. Bukan kekristenan itu penuh peraturan, bukan. Tapi kekristenan itu tertib. Lihat coba ya, orang kalau sudah tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan dalam pelayanan juga jadi troublemaker, jadi sincan. Semua bawa masalah dan bawa getah, semua banyak bawa lumpur saja. Keruh. Nanti orang tua, suami istri kalau nggak sungguh-sungguh ya, nanti lihat ya, nggak sungguh-sungguh bangun pernikahannya dulu. Baru setelah itu anak-anak. Nanti lihat ya, kalau anak-anak sudah besar, udah lulus semua, udah menikah semuanya, itu suami istri seperti strangers nanti ya.
Halo, what's your name? Gak kenal. Banyak orang itu masalah pernikahan itu later years, bukan sekarang. Later years. Coba nanti kalau pekerjaan sudah tidak banyak. Jangan sampai, siapa orang ini aku kok gak kenal padahal suaminya atau istrinya. Saya gak tahu kenapa kok saya dibawa ke sini ya. Saya gak ada rencana ngomong pernikahan loh. Tapi saya rasa saya perlu ngomong ini. Saya rasa ini akan jadi jawaban buat beberapa orang. Dia disuruh kembali lagi menyusur tepi sungai. Ayo sini, balik. Balik ini bukan kekalahan, tapi kali ini mungkin waktu dia mengalami prosesnya itu, dia terlalu fokus ke prosesnya. Tapi sekarang setelah dia sudah melewati hingga air itu menjadi genangan, bukan menjadi genangan tapi menjadi sungai di mana mereka berenang, maka sekarang dia dibawa lagi kembali ke tepi sungai itu. Mari kita lihat kuasa transformasi Tuhan dalam perjalanan pulang ayat 7. Sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Mungkin Yeskiel waktu dibawa lagi ke ground zero lagi. Tadi kan sudah di tumit, lutut, pinggang, berenang. Balik lagi ke tempat yang dangkal. Waktu dia kembali lagi ke tempat yang dangkal itu, on the way back. Anda lihat ya, dalam perjalanan pulang. Jadi ini arahnya sudah beda. Lihat ya, sini ke sana ya, coba ya. Andai kata saya mulai renangnya dari sini. Masuk ke swimming pool atau kolam renang anak-anak kecil yang ada apa namanya? Ada selurutannya. Apa tuh selurutan itu apa namanya? Slide. Oke. Selurutan itu bahasa apa? Bahasa Surabaya ya. Ya, yang ada slide-nya itu. Wah, kecil. Tapi setelah itu saya berenang lebih dalam sampai ke level olimpiade. Waktu saya berenang tadi itu, saya fokus. Saya ngerti sekali dunia ini karena dunia laki-laki itu susah untuk perhatian ganda. Ya, itu gitu. Makanya kadang-kadang kita cari kunci nggak tahu di mana padahal di depan kita. Nah, saya fokus ke air itu apalagi disuruh jalan setengah kilo, ronde 2,5 kilo lagi, ronde 3,5 kilo lah, setengah kilo dalam air yang kelasnya lebih berat. Saya jalan mungkin saya terlalu fokus ke prosesnya. Nggak lihat apa-apa. Sampai di sana ditanya sama orang sebelah situ. Lu lihat apa? Nggak lihat apa-apa. Lu kamu nggak lihat? Nggak. Ayo balik. Waktu diajak balik, rutenya sama nih. Rutenya plek sama. Waktu diajak balik, loh ada pohon. Loh ada ikan. Loh ternyata, kok nggak lihat aku tadi ya? Naik mobil ke Semarang. Mungkin kita lagi deg-degan ini. Ya, wah tiba-tiba mungkin harus khotbah di GMS Semarang. Baru pertama kali di jadwal untuk khotbah di situ. Perjalanan ke sana nggak lihat apa-apa sepanjang perjalanan berdoa. Waduh, nggak lihat. Tapi waktu balik, oh ternyata di rest area ada restoran ini, ada depot ini. Oh ternyata di sini ada makanan kesukaanku. Oh waktu balik. Tadi kok nggak kelihatan? Karena fokus kita nggak di sana. Tuhan tuh baik loh. Waktu kita sedang di dalam masalah atau dalam pergumulan berat, kita lagi fokusnya ke situ, ada banyak missing blessing. Paham ya? Missing blessing. Itu Tuhan akan bawamu kembali. Makanya itu kalau ikut sama Tuhan itu nggak rugi. Karena Tuhan tuh nggak mau Anda ketinggalan. Jangan jadi orang Kristen yang kepo, karena Tuhan sendiri yang akan FOMO untuk dirimu. Nah ini orang-orang, saya tidak yakin om tante-tante di sini tahu apa itu FOMO, apa itu kepo. Fear of missing out. Kita nggak usah ketakutan, kita fokus saja. Apa yang di depanmu, responi Tuhan. Responi Tuhan dengan baik dan benar. Sungguh-sungguhlah ikut Yesus, please jangan setengah-setengah, jangan jadi orang Kristen biasa lagi, bertobatlah. Nanti kalau Tuhan pandang, sesuatu tuh hilang di hidupmu. Seharusnya menjadi milikmu dalam perjalanan ini. Tuhan akan beli waktu untuk Anda, Tuhan akan bawa Anda ke rute kembali, persis jalan itu, bukan mundur ya. Untuk pick up your blessing, your missing blessing. Akan pick up your missing blessing untuk mengoleksi berkat-berkat yang harusnya milikmu perjalanan tadi, tapi kapasitas kurang untuk konsentrasi. Tuhan akan membawa Anda kembali untuk mengoleksi, mengklaim apa-apa yang hilang itu. God is so good. Waktu saya baca ini, kalau kita kira ayat ini kalau kita baca asal-asal kan seolah-olah disuruh berenang, lalu habis itu nanti
dalam perjalanan itu Yeskel lihat. Enggak, dalam perjalanan pulangnya. Sampai ke tempat itu, dia berkata, wow, untung dulu aku enggak quit di 1000 hasta keberapa. Aku kira aku ini berusaha sia-sia. Aku kira aku selama ini bayar harga 1000 hasta. Taat pada Tuhan itu hanya taat sampai mati. Aku enggak mikirkan ada berkat apa dan sebagainya. Ternyata, ya Tuhan, semua usaha jeripayahku ini enggak sia-sia mengikutmu. Aku kira perjalanan 1,5 kilometer yang berat itu di dalam air lagi, basah-basah, becek-becek lagi. Yeskel gak sempat ganti baju. Karena dalam penglihatan itu dia langsung dibawa pergi, gak kembali dulu packing barangnya. Dalam penglihatan itu rohnya dibawa langsung mentah-mentah melihat dalam sebuah perjalanan yang ternyata becek, basah sampai berenang. Saya kira aku ini pada waktu mengalami proses semuanya ini semua serba tiba-tiba. Tapi ternyata Tuhan kau membela perkaraku. Selama masa-masa susahku itu, kau menyimpan berkatku. Ketika aku keluar dari masalah itu, Tuhan akan tanya, kamu lihat gak berkatku? Enggak Tuhan, aku bisa survive aja Kamsyah. Aku bisa lulus aja, sudah terima kasih. Oh kamu enggak lihat? Enggak, aku udah sediakan. Balik yuk, diajak balik. Itu pohon, itu ikan. Wow. You know your blessings never gone missing. Kecuali Anda quit. 1000 hasta pertama berapa? Anda mengeluh, susah ini, susah. Aku jalan kok makin lama makin susah. Setengah kilo pertama itu tumit kaki, ya udahlah paling cuman basah-basah sepatuku masuk ke dalam, ada airnya. Ya. Kemarin pada waktu saya pulang olahraga pagi-pagi, Surabaya lagi hujan deras. Lalu habis itu saya waktu mau masuk mobil, keluar mobil, sepatu saya julup masuk ke air. Ya sudah, gak enak loh. Saya masih ada ketemu sama waktu itu masih ada janjian, lalu kita duduk sebentar, saya minum teh sebentar, lalu habis itu dengan kaos kaki saya basah. Itu sambil ngomong-ngomong tapi, aduh kapan aku mau pulang, mau segera ganti, mau segera mandi, segera ganti baju, ganti yang kering. Kalau hanya inconvenient, gak nyaman gak apa-apa, tapi setengah kilometer berikutnya sampai ke lutut, mulai agak susah, apalagi lutut saya ini bukan lutut yang paling kuat. Lalu sampai ke pinggang sini, kok makin susah ya? Untung aku gak quit. Kalau aku quit, Tuhan akan membawa aku jalan kembali. Tuhan tidak pernah berkati jalan mundur, jalan kembali dengan Tuhan, itu jalan to claim your missing blessing. Jalan balik itu bukan jalan mundur. Kalau aku quit, di mana di kilometer berapa? Ini semua kiri kanan kulihat banyak pohon-pohon dengan buahnya. Yang berbuah pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Semua ini tidak menjadi bagianku, tidak menjadi milikku. Saya ingin bernubuat dan berkata lewat firman ini. Bahwa your blessings are still with you. Mungkin Anda belum alami, belum merasakan. They are in God's safekeeping. Tuhan menyimpannya untuk Anda. Tuhan seperti itu yang kau punya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Makanya itu kalau bisa perbesar kapasitas iman. Supaya kalau kita mengalami pergumulan, jangan fokusnya ke itu doang. Makanya itu kalau kita lagi galau gitu, jangan terus mengunci pintu. Lalu habis itu menyendiri. Justru keluar. Justru lakukan sesuatu, jangan lakukan sembarangan. Jangan disalurkan ke hal-hal yang bukan-bukan. Alkohol bukanlah alamat yang tepat. Setelah Anda sadar, masalah masih di sana. Malah justru Anda punya masalah baru. Terusin gitu nanti livernya bermasalah. Kedosa, janganlah. Nanti masalahnya selesai. Kau punya masalah dengan Tuhan. Tapi untuk hal-hal yang membangun berguna, keluar. Hai Elia, keluar dari guamu. Bagus tuh Elia keluar dari guanya. Jangan terus gua. Nanti gua minta mati. Cabutlah nyawaku Tuhan. Itu doa Elia. No. Go back. Kamu yang urapi Hazael. Kamu urapi raja ini. Kamu urapi Elisa.
keluar dari guamu. Kalau Anda sedang dalam pergumulan, jangan habiskan hidupmu untuk pergumulan itu. Masih ada hal-hal lain yang Anda harus perjuangkan. Ingatlah 5 roti 2 ikan. Sudah ada keluarga, masih ada keluargamu. Masih ada orang-orang yang patut kau perjuangkan. Dan engkau bukan Anda sendirilah yang mengalami pergumulan di dunia ini. Masih ada saudara-saudara seimanmu yang mengalami pergumulan lebih ringan atau lebih berat dari dirimu. Perjuangkan mereka juga. Never ever be stopped by your own problem. Tidak boleh dihentikan hanya dengan masalahmu. Kalau kita berhenti karena itu, kuasa transformasi berhenti bekerja di hidup kita. Nah, kalau kita baca ayat ini dahsyat bagaimana sungai ini mengalir dan kemana dia mengalir, dia menghidupkan. Kita lihat ayat 8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Ayat 8 ini sungai ini ternyata misionaris ya, nanti ibadah terakhir aja saya bicara tentang misinya sungai ini apa. Arah Yordan itu Jordan River atau sungai Yordan. Laut Asin itu Dead Sea di selatan. Airnya mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Kata air itu menjadi tawar dalam bahasa aslinya, air itu menjadi Rafa. Yehovah Rafa. Air itu menjadi tawar, air itu menjadi sembuh. Ini bicara secara harafiah, jadi kemungkinan sangat mungkin sekali bahwa ketika Mesias datang kembali nanti ke atas muka bumi, Laut Mati, saya pernah ke situ waktu ke Israel dulu. Laut Mati, di dalamnya, kenapa disebut Laut Mati? Memang gak ada makhluk hidup, sungguhan di dalam gak ada makhluk hidup. Gak ada tanaman, gak ada ikan, lain di sungai Yordan ya. Di sungai Yordan itu gak takut sih, gak menakutkan hati, apalagi hati dipenuhi dengan sukacita berada di sana. Orang mau ke sana aja kalau nggak tentu punya kesempatan kok. Seneng lah bisa retreat di sana untuk melihat tempat-tempat bersejarah. Waktu di sungai Yordan, pernah sekali, saya baptis kan lama, saya masuk dulu, saya pulang, saya naik, saya mentas terakhir. Jadi saya orang pertama di dalam sana, orang terakhir. Jadi biasanya setelah itu kulit saya mengkerut. Karena yang kami baptis ratusan. Itu lucu, kadang-kadang itu Tuhan, maksudnya saya anggap itu sebagai entertainment. Waktu lagi baptis, setelah selesai nunggu berikutnya itu tiba-tiba, ada ikan lewat. Ikan gede gitu ya. Jangan takut, di sungai tidak ada hiu. Lewatin, saya senggol kaki saya, deng. Untung kau ya, untung aku. Kalau enggak, kalau saya lagi lapar kau kumakan. Laut Mati. Tidak ada hewan. Ya, tapi ngapung karena mineralnya tinggi. Nah, mineral itu kan gak berguna nanti di zamannya Raja Mesias kalau datang kerajaan 1000 tahun. Karena mineral itu kan sifatnya healing ya. Sifatnya itu healing. Jadi karena ada benefit medisnya di dalam. Saya sendiri pernah alami waktu kaki saya di sungai Yordan itu lagi panasnya, meskipun itu panas batunya, saya nggak pakai sandal, terus habis itu crack kulitnya, jadi ya terbuka kulitnya, jadi sakit perih. Waktu masuk ke dalam Laut Mati, itu di akhir perjalanan waktu itu, perih sekali, tapi gengsi. Karena banyak jemaat harus saya perhatikan. Ada juga yang lagi berenang, loh kok bisa ngapung begitu ya? Saya pegangin kepalanya, saya kerjain, saya lepas ya, jangan. Nah, setelah saya keluar, itu cracknya nutup loh. Karena mineralnya tinggi ya. Luka-luka kulit, luka-luka terbuka gitu, itu cepat ini. Nah, tapi pernah nggak Anda pikirkan? Yang menyembuhkan, kalau itu Laut Mati itu menyembuhkan, siapa yang menyembuhkan Laut Mati? Maksudnya apa? Air asin menurut saya kalau mineralnya itu berguna kalau masih ada yang sakit. Kalau nanti Tuhan Yesus sudah tiba, gak ada yang sakit, apa gunanya? Air itu gak bisa diminum. Anda kalau minum itu, makanya gak boleh nyelam kalau di Laut Mati.
kepala harus di luar. Orang yang sampai nyelam, ya nggak bisa sih, susah karena akan ngambang. Kalau sampai nyelam, minum airnya, mati sungguhan, bukan laut mati, kita yang mati. Air itu nggak bisa diminum, nggak bisa dibuat mandi, nggak bisa dibuat apa, nggak bisa buat cuci. Nggak bisa. Jadi nanti kalau Mesias datang, kemungkinan dari ayat ini saya spekulasi, laut mati akan menjadi tawar. Jesus will heal the water and turn it into a fresh water. Air itu akan menjadi rafa. Sekarang air itu menjadi rafa buat orang, tapi air itu nanti menerima rafa. Disembuhkan sama Tuhan. Dan nanti akan ada ikan, kalau Anda baca di sini sampai ke Laut Araba, Yordan, Sungai Yordan sih ada. Dead Sea, laut asin itu, air yang mengandung banyak garam, air itu menjadi tawar. Sehingga kalau Anda lihat, nanti ini nggak akan terjadi di zaman ini. Nanti ketika Yesus datang kembali. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Wah, gak bisa sekarang. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, gak ada sekarang. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar atau menjadi rafa, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup, semuanya rafa. Saya kasih sedikit info-info yang menarik secara fisiknya, secara jasmaninya. Tapi makna rohaninya adalah, you see, ketika Roh Kudus itu sungguh-sungguh bekerja di dalam hidup seseorang, dan orang itu terus bersandar pada Roh Kudus. Lama-lama, dia akan menjadi Rafanya Tuhan. Siapa di sini namanya Rafael? Bagus namanya ya. Dia lama-lama menjadi Rafanya Tuhan. Di dalam iman kita, kerohanian kita, dan orang yang penuh Roh Kudus ada DNA. DNA Rafa. Sekalipun tidak semua orang punya karunia kesembuhan yang dituliskan Paulus di Korintus, yang lebih banyak karunia kesembuhan itu lebih banyak ke arah kesembuhan jasmani atau kesembuhan fisik. Namun demikian, spiritually speaking, secara rohani saya berkata, bahwa setiap orang Kristen yang penuh Roh Kudus punya unsur kesembuhan di dalam dirinya. Kita itu punya potensi rafa. Orang yang terus ngikut sama Roh Kudus, gak quit. Terus jalan dengan Roh Kudus dan bersekutu intim dengan Dia. Meskipun susah, terus dituntun olehnya. Orang itu pasti akan menyembuhkan seseorang. Saya kalau mendoakan anak-anak yang mau, orang-orang yang mau menikah gitu ya, kadang-kadang saya ingatkan. Karena saya dulu sendiri waktu menikah, waktu didoakan juga, waktu itu saya nggak ngerti. Waktu itu saya nggak ngerti maksudnya apa. Seorang hamba Tuhan pernah berdoa dan berkata, biarkan, waktu itu saya umur 25, didoakan, biarkan pernikahanmu menjadi obat. Saya bilang, pernikahanku jadi obat. Tiba-tiba saya ingat, dulu saya pernah berdoa waktu saya baru bertobat. Tuhan, waktu saya baca ayat ini, dan ini akan menjadi sembuh. Dan nanti kalau Anda lihat itu airnya bukan hanya disembuhkan, tapi juga ada pohon-pohon, nanti kita lihat pohon-pohon itu juga daun-daunnya itu menyembuhkan, berbuah pada musimnya. Saya berkata, Lord, use my life to heal other people. Saya dulu nggak ngerti kalau saya bakalan dipakai enggak di area kesembuhan, healing ministry, itu lain cerita, itu karunia-karunia tertentu. Tapi ini panggilan orang Kristen, kita semua itu dipanggil menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan yang daun-daunnya nanti akan menyembuhkan. Nah saya dulu pernah waktu masih single, saya berdoa, belum punya pacar juga. Waktu saya masih sendirian, saya berkata, Lord, pakailah masa mudaku untuk menyembuhkan generasiku. Saya berdoa begini, ternyata Tuhan dengar loh. Saya kira doa seperti itu hanya doa biasa, tapi Tuhan dengar semua. Suatu hari nanti kalau aku punya pacar, suatu hari kalau aku menikah, pakailah ya Tuhan pernikahanku sebagai obat. Nah waktu saya didoakan oleh hamba Tuhan itu saya ingat doa saya dan membuat, oh gitu. Nah makanya itu saya waktu masih saya kesaksian sedikit, waktu saya masih belum punya pacar, saya tahu suatu hari saya akan punya pacar, saya bertekad
suatu hari. Karena saya tahu suatu hari pernikahan saya akan menjadi kesembuhan bagi beberapa orang, bagi banyak orang, maka pacaranku tidak boleh sakit. Saya menolak untuk melakukannya dengan cara dunia. Saya tidak mau pesakitan. Kalau Anda tahu bahwa bisnis Anda nanti akan punya unsur rafa di dalamnya, hati-hati dengan uang orang. Jangan jadi batu sandungan. Kalau Anda tahu rumah tangga Anda nanti jadi rafa, gak usah jauh-jauh kepada anakmu sendiri, toh suatu hari mereka akan menikah. Dan jagalah komunikasi antara suami dan istri. Bijaksanalah, jangan berantem di depan anak. Dan kata cerai harus kau ceraikan dari mulutmu. Orang Kristen yang tahu bahwa dia ada rafa di dalamnya, gak tentu nanti Anda akan punya karunia kesembuhan seperti beberapa orang. Meskipun kalau Anda lihat orang sakit Anda doakan, Tuhan bisa sembuhkan. Karena tanda orang percaya adalah mereka akan tumpang tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tapi bagi orang yang punya karunia kesembuhan secara khusus, itu menjadi sesuatu yang regularly dan menjadi momentum dan menjadi sesuatu yang terus dilakukan hingga dia profesional di sana. Jangan kira bahwa hanya orang tertentu bisa sembuhkan, sebab orang Kristen itu adalah kaum rafa. Dan air itu menjadi rafa. Menjadi rafa. Air asin yang tidak berguna menjadi useful karena sungai yang mengalir dari bait suci. Kita semua itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada waktunya, pada musimnya. Dan yang daunnya menyembuhkan. Saya mau extend, saya mau terakhir dengan ini saya selesai. Saya mau mengulurkan undangan Tuhan. Yaitu bahwa setiap Anda di tempat ini jangan jadi jemaat biasa datang ke gereja hanya ibadah. Anda di sini untuk dipersiapkan menjadi kaum rafa oleh Tuhan. Roh Kudus itu di sini bukan hanya untuk membuat Anda merasa nyaman. Roh Kudus bukan AC, Roh Kudus bukan karpet. Roh Kudus bukan kursi cushion yang Anda duduki. Roh Kudus punya misi dalam kehidupanmu. Dengan Anda masuk ke gereja seperti ini, dan gereja yang menyadari karyanya, saya warning di depan, yang Tuhan inginkan adalah Allah, Tuhan kita ingin memakai, dia memanggilmu dan ingin membentukmu. Sehingga Anda nanti, pernikahan Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda menjadi rafa bagi orang lain. Pray that prayer with me, doakan doa itu seperti yang saya doakan waktu saya masih bujangan. Lord, use my life to heal other people. Dulu saya gak curiga apakah nanti suatu hari saya akan pelayanan seperti festival kuasa Allah. Apakah di saat teduh bersama ada hikmat marifat lalu ada orang begini orang begitu sembuh. Bagi saya itu semua adalah bonus dari Tuhan. Saya gak pernah mikirkan ke area situ. Malah justru that's the furthest thing on my thought. Di pikiran saya itu terlalu jauh. Tapi saya hanya tahu satu hal waktu saya baca ini. This is me. Akulah pohon yang ditanam di tepi aliran air ini. Engkau mengubah hidupku supaya aku nanti jadi berkat bagi orang lain. Hidupku ditransformasi supaya orang lain hidupnya ditransformasi lewat hidup saya. Pakai aku Tuhan sebagai kepanjangan rafa. Use me. Doa begitu Bapak Ibu. Serahkan bisnismu kepada Tuhan. Bukan berarti semuanya itu Anda berikan dan serahkan kepada Tuhan sebagai persembahan. Bukan. Kelola dengan benar. Di dalam pekerjaan Anda, nanti Tuhan akan memakainya sebagai rafa. Di dalam pernikahan Anda, di dalam kehidupan Anda. Anak-anak muda juga jangan buang-buang hidupmu. Kalau visimu cuma sekedar hanya sampai lulus, dapat kerjaan, aduh, rugi jadi orang Kristen. Kristen itu jalan kekal. Kristen itu jalan kehidupan dan kebenaran. Kalau kita tidak punya goal lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak bertuhan, apalagi mereka mengejar perkara-perkara fana, goalmu harusnya begini, Lord, I commit to you my youth. Aku serahkan masa mudaku. Terlalu banyak yang rusak. Generasiku terlalu banyak demons-nya. Terlalu banyak setannya di generasi saya. Use me sebagai salah satu rafamu. Sehingga dapat dikatakan lewat hidupku, air yang asin sekelilingku itu, rawa-rawa itu akan sembuh. Kalau Anda berdoa gitu ya, Anda akan mulai lihat tiba-tiba Allah akan bekerja dengan cara beda. Kalau Tuhan kau undang, siap-siap Tuhan berkarya. Karena Tuhan kita tidak akan memaksa.
Makanya firman seperti ini undangan. Kalau Anda menerima, ada orang yang mendengarkan dan membuka pintu, dia akan duduk masuk bersamamu dan makan bersama-sama dengan Anda. Tuhan itu akan bekerja kalau kau undang. Karena Yesus adalah Allah yang mengetuk pintu. Roh Kudus itu ketika kita haus, dia akan tiba. Kalau Anda sadar bahwa ini adalah unsur panggilanmu. Lord, use me, pakailah aku Tuhan untuk menyembuhkan orang lain. Anda akan kaget. Allah akan mengupgrade visimu dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya harap kita semuanya menjadi agen transformasi Tuhan. Menjadi selalu bagian dari solusi dan jawaban. Jangan sekali-kali jadi bagian dari masalah. Karena tanpa harus jadi bagian dari masalah saja hidup kita sudah penuh dengan masalah. Jangan cari masalah. Amin Bapak Ibu. Terimalah berkat dari nama Allah Bapa Putra Roh Kudus menyertaimu. Dan biarkan hidupmu menjadi rafa bagi sekelilingmu. I speak healing over your finances, atas keuangan Anda. I speak healing over your bodies, atas tubuh Anda. Aku deklarasikan kesembuhan atas hubungan Anda. Terimalah berkat melimpah. Ruah dari Tuhan Yesus, damai sejahtera di dalam Tuhan. Sampai Tuhan datang, Tuhan menjagamu, memeliharamu. Immanuel, Allah beserta kita. Pulanglah membawa berkat dalam nama Yesus. Amin.